Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan Demi dipimpin. Berdoa mulai selesai. Terima kasih Demi ya. Selanjutnya Bu Guru akan melakukan presensi. Ini coba anak-anak diperhatikan, teman-temannya hadir semua enggak? Hadir Bu. Nah anak-anak, mari kita menyanyikan lagu Hari Merdeka bersama-sama. Merdeka! Merdeka! Terima kasih, tadi kita sudah menyanyikan bersama lagu Hari Merdeka dengan semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak, sesuai dengan hari-hari ini. Nah, ini bulan apa sih ini? Bulan Agustus. Di bulan Agustus ini kemarin anak-anak ada kegiatan upacara, ada kegiatan lomba, ya enggak? Iya Bu. Iya Bu, saya ikut lomba balap karung Bu. Nah, itu kok diadakan seperti itu kenapa ya? Kok setiap Agustus kok diadakan upacara, diadakan Memeriahkan Bu, menghormati kelahiran bangsa Indonesia. Ya, betul. Mengisi kemerdekaan Bu. Iya, kalau kata Demi Ulang tadi, tahunnya Indonesia Bu. nah, ada yang tahu tanggal berapa ulang tahunnya? 17 Ada yang ikut lomba-lomba, Titi ikut lomba kemarin, Titi. Saya ikut lomba dan upacara Bu, disuruh upacara. Perasaannya bagaimana ketika ikut lomba? Ya, senang sekali. Senang Bu. sekali ya. Nah, jadi ketika Agustus ini, tepatnya di 17 Agustus, kita memperingati kemerdekaan Indonesia dengan sukacita. Maka hari ini Bu Guru akan menjelaskan anak-anak tentang peristiwa proklamasi itu bagaimana. Sekarang kita sudah memperingatinya, kita harus tahu peristiwanya apa sih Bu? Nah, ini ada di tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan di pembelajaran 1. Nah, harapan Bu Guru nanti setelah anak-anak mengikuti pembelajaran ini, nah yang pertama, setelah mengamati video role playing peristiwa proklamasi kemerdekaan, nanti anak-anak menyaksikan video anak-anak mampu atau dapat menjelaskan perjuangan bangsa Indonesia menjelang detik-detik proklamasi kemerdekaan dengan benar. Nah, kemudian yang kedua, setelah mengamati video role playing peristiwa proklamasi kemerdekaan, anak-anak mampu menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan dengan tepat. Nanti ada maknanya ya. Kemudian ada kegiatan berdiskusi. Nanti per kelompok setelah berdiskusi, anak-anak dapat mempresentasikan makna proklamasi kemerdekaan dengan baik. Nah, ini ada gambar Nawari memegang apa anak-anak? Bendera pakai kayunya pohon itu Bu, pohon. Kita lihat bendera merah putihnya berkibar dengan gagahnya. Ya anak-anak. Iya Bu. Anak-anak pun sekarang di depan rumahnya pasti ada bendera. Pasti kan? Banyak Bu, iya, merah putih. Iya Bu. Tujuannya apa sih memasang bendera di depan rumah itu? Menghormati Bu. Iya, menghormati, utamanya di bulan ini untuk memperingati proklamasi kemerdekaan hari kelahiran bangsa kita, kemerdekaan. Ya, gambar ini kita menghormati bendera merah putih. Bendera ini berkibar, dulu pun bendera ini berkibar di 17 Agustus tahun dulu sekali, 1945. Peristiwa apakah itu? Kemerdekaan. Marilah, ini kan sekarang tahun berapa ini? 2022. Mari kita ke tahun 1945. Seperti apa Bu? Anak-anak kan kemarin sudah memperagakan menjadi tokoh-tokoh nasional. Ini videonya silakan disaksikan. Nanti tetap ada tanya jawab di belakangnya, jadi tolong diperhatikan. Dan ini adalah link YouTube, anak-anak bisa sewaktu-waktu melihat.
Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadasi Maeda, diketik oleh Sayuti Melik. Proklamasi. Bagaimana perasaan kalian setelah memerankan salah satu tokoh penting Indonesia? Ari, coba yang jadi Pak Karno ini, Ari. Perasaannya bagaimana? Saya merinding tadi, Bu. Iya. Ternyata saya tadi membacakan teks proklamasi 6 Agustus. Setelah itu tadi ada bom lagi di tanggal 9 di kota apa, Bapti? Nagasaki. Nah, sekarang untuk pemahaman anak-anak, tadi kan sudah menyaksikan video, sekarang ada papan peta konsep Bu Guru taruh di depan. Nah, sebelumnya Bu Guru akan membentuk kelompok, ada 2 kelompok di kelas ini karena jumlahnya hanya 11 ya. Kelompok 1, kelompok Bayu tadi mau diberi nama siapa, tokoh siapa? Sudirman, Bu. Jenderal Sudirman. Oh, boleh, tapi Bu Guru harap ambil salah satu tokoh yang ada di video tadi ya, yang ada hubungannya dengan proklamasi kemerdekaan. Mau siapa? Fatmawati aja, Bu. Ya. Nah, kemudian untuk kelompok 2 mau diberi nama tokoh siapa? Sayuti Melik, Bu. Oh ya, sekarang Bu Guru minta ketua kelompoknya untuk maju ke depan, mengambil ini soal sesuai jumlah anggotanya. Ini ambil yang besar, ambil yang kecil, ambil. Sudah? Kalau sudah, setiap kelompoknya diberi 1, setiap anggotanya diberi 1. Kemudian coba diskusikan dulu kira-kira nanti kamu ingin menempelkan di mana. Ini ada titik-titik, ini rumpang, ini kosong. Tanggal 6 Agustus peristiwa apa, nanti tempel. Itu belakangnya ada double tip di kletek sik nggih. Sudah siap? Sudah, silakan maju satu persatu. Sudah ya, semuanya sudah menempel ya? Sudah, ya, alhamdulillah. Nah, akhirnya ketika anak-anak sudah menempel, ini dia hasilnya. Mari kita diskusikan bersama-sama. Tepuk tangan untuk kita semua dulu udah mengerjakan. Tepuk tangan. Nah, bagus. Kita koreksi papan peta konsep proklamasi kemerdekaan. 6 Agustus 1945 terjadi peristiwa. Ayo yang nempel tadi ini Bapti. Apa ini? Bom kota Hiroshima. Ya, Bu, saya. Betul kah yang ditempel Bapti ini? Betul, Bu. Bagus. Alhamdulillah, pengibar bendera putih yaitu Trimurti, Latif Indrayangra, dan Suhud. Alhamdulillah semuanya betul semua. Tepuk tangan. Bagus sekali. Nah, kita tinggalkan bagan, berarti anak-anak kalau sudah menempelkannya, sudah tahu peristiwa apa saja yang terjadi, berarti anak-anak sudah paham. Alhamdulillah. Alhamdulillah paham. Nah, anak-anak ketika Pak Karno membacakan teks proklamasi, itu sebenarnya ada maknanya anak-anak. Sampai saat ini tuh ada maknanya. Apa ya kira-kira? Nah, ini Bu Guru ingin menjelaskan. Saat Pak Karno menyatakan merdeka lewat proklamasi kemerdekaan, Indonesia sudah tidak disebut lagi sebagai negara jajahan. Bukan negara jajahan. Karena sudah merdeka. Betul. Nah, saat itulah Indonesia tidak disebut negara jajahan, tapi negara Indonesia. Nah, saat itulah lahir Indonesia menjadi negara baru, negara yang merdeka. Maka makna yang pertama dari proklamasi kemerdekaan adalah lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bu. Nah, itu salah satu maknanya, masih banyak. Bu Guru beritahu lagi, Bu Guru beri pernyataan, nanti anak-anak silakan memberi pendapat. Seperti ini anak-anak. Setelah Pak Karno memproklamasikan itu, negara-negara lain pasti tahu kan, oh ternyata pemimpinnya sudah menyatakan merdeka. Sudah tidak dijajah lagi, Jepangnya sudah diusir, penjajahnya sudah diusir. Nah, kira-kira ada yang tahu makna apakah itu? Hari? hanya pengakuan dari negara lain berarti ya Bu? Bagus, betul sekali. Tepuk tangan untuk Ari, betul. Karena dengan Pak Karno memproklamasikan itu, kemudian negara lain mengakui ternyata Indonesia sudah bukan negara jajahan, negara yang merdeka. Itu makna yang kedua. Satu kali lagi, siap?
Iya, Bu. Nah, harus bisa. Nah, kita dijajah oleh penjajah sudah berpuluh-puluh tahun. Para rakyat berjuang, anak-anak. Berjuang membawa senjata untuk mengusir penjajah. Ya kan? Pernah lihat videonya yang para pejuang melawan penjajah? Iya, Bu. Iya, nah saat Banyak yang mati ya, Bu. Nah, itu anak-anak perjuangannya sungguh hebat sekali. Nah, saat Pak Karno menyatakan merdeka di 17 Agustus 45, kita sudah tidak perlu berjuang lagi untuk mengusir penjajah. Nah, berarti makna apakah itu? Bu Guru ingin tahu. Iya, Bapti angkat Saya, tangan. Bu. Iya, bagus. Bagaimana? Puncak perjuangan bangsa Indonesia. Betul, tepuk tangan untuk Bapti. Nah, jadi begini anak-anak. Kita sudah berjuang, perang-perang, terus ngusir penjajah, akhirnya pol di sini. Ini adalah saat Pak Karno memproklamasikan puncaknya di sini. Kita sudah tidak perlu berjuang mengusir penjajah, maka disebut puncak perjuangan bangsa Indonesia. Tapi setelahnya juga berjuang anak-anak, berjuang untuk mempertahankannya. Bisa dipahami dari sini? Nah, dari sini saya sudah memberi contoh 3 makna proklamasi kemerdekaan. Masih banyak lagi makna proklamasi kemerdekaan. Tadi malam anak-anak sudah Bu Guru beri tugas untuk membaca bahan ajar. Di bahan ajar itu kan ada makna-maknanya. Sudah tak suruh untuk membaca di rumah untuk hari ini biar bisa berdiskusi. Nah, anak-anak, apakah ada pertanyaan sampai sini? Bu, saya mau tanya Bu Guru. Oke, Feb, Ya. silahkan. Iya, Bu, saya ingin tahu, kita kan sudah diakui kemerdekaan sama negara-negara itu, Bu. Negara pertama yang mengakui apa, Bu? Ya, ada pertanyaan dari Febri, bagus sekali. Rasa ingin tahunya muncul, Bu. Dulu kan waktu merdeka katanya negara lain mengakui. Nah, ini Bu Guru beritahu ya. Negara pertama yang mengakui Indonesia telah merdeka adalah negara Mesir, anak-anak. Makasih Febri telah bertanya. Selanjutnya silahkan berkelompok. Ketua kelompoknya silahkan maju ke depan untuk mengambil LKPD-nya. Sudah? Silahkan anak-anak berdiskusi. Lupa menuliskan nama kelompoknya dan anggotanya. Sudah, Bayu dan Febri? Sudah, Bu, Ya, siap. silakan. Ya, siap. Ya, silakan didiskusikan. Tolong semuanya aktif. Saya nilai nanti. Ari ya, ikut aktif, ikut berdiskusi. Oke, silakan. Bu, kalau sudah mengerjakan nanti apa maju ke depan, Bu? Iya, Not. Kan tadi nanti hasil diskusinya tadi nanti dibacakan ke depan, nggih? Siap, Bapti? Iya, Bu. Siap. Dan Bu, Sudah selesai? Iya, sudah selesai. Nah, sekarang silahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya di LKPD untuk maju ke depan. Kelompok Fatmawati. Silahkan ya Sinta. Ya, peristiwa penting yang ada pada video itu peristiwa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang kedua, bagaimana perasaan dari kelompok kami. Perasaan dari kelompok kami setelah memerankan tokoh sangat senang dan bangga, Bu Guru. Lalu makna dari proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, yaitu yang pertama, lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, lalu merupakan pintu gerbang menuju masyarakat adil dan makmur, dan yang terakhir, puncak perjuangan bangsa Indonesia. Itu makna dari proklamasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk kelompok Fatmawati, bagus sekali. Nah, Bu Guru ingin teman-teman dari kelompok Sayuti Melik untuk memberi tanggapan dari apa yang dipresentasikan kelompok Fatmawati yang diwakili oleh Cinta. Silakan dari kelompok Sayuti Melik, ayo. Saya, Bu, mau tanya, Bu. Iya, dari siapa ini? Wahyu ya? Ya, Iya, Bu. silakan. Itu,
Bu, nomor 2 Bu, Yasinta. Kenapa kok senang dan bangga Bu? Oh itu, ya silakan ya, ditanggapi. iya Bu Guru. Oke, karena di pertanyaannya harus menjelaskan alasannya. Oke, ayo Mbak Ya, Yacinta. siap. Itu karena berperan sebagai Pak Karno, jadi bangga dong, harus bangga. Kan jadi Bapak Proklamator nanti tuh. Ya, boleh. Itu alasannya cukup. Oke, bagus. Ada lagi tanggapan dari kelompok lain? Kelompok Sayuti Melik? Cukup? Nah, bagus. Bu Guru memberi apresiasi untuk kelompok Fatmawati karena sudah bagus. Tadi peristiwa pentingnya 17 Agustus ya. Tetapi jangan lupa sebelum 17 Agustus juga ada peristiwa penting. Perumusan itu juga penting ya anak-anak. Kemudian di makna proklamasi kemerdekaan tadi menyebutkan makna yaitu pintu gerbang menuju masyarakat adil dan makmur. Ayo kelompok Fatmawati, Bu Guru ingin tahu apa sih arti makna itu? Proklamasi kok sebagai pintu gerbang menuju masyarakat adil dan makmur? Coba diskusikan. Kelompok Fatmawati, Bu Guru ingin tahu. Karena sudah tidak dijajah, Bu. Oh, karena sudah tidak dijajah, betul. Masyarakatnya harus menuju ke masyarakat yang adil dan makmur. Bu, karena sudah tidak perang lagi. Oke, masyarakatnya harus adil makmur ya. Nah, dengan proklamasi ini menujulah kita masyarakat adil dan makmur. Tepuk tangan untuk kelompok Fatmawati sudah presentasi. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan mengerjakan lembar evaluasi. Silakan di lembar evaluasi ini setelah Bu Guru koreksi, setelah Bu Guru cek, ternyata dari 11 anak 9 anak nilainya sudah bagus, ya. Tetapi ada 2 anak yang nilainya masih kurang ini. Untuk 2 anak ini nanti silahkan mengerjakan lembar perbaikan, ya. Nah, kemudian untuk 9 anak yang lainnya juga mengerjakan lembar, yaitu lembar pengayaan untuk menambah materi pemahaman wawasan tentang proklamasi kemerdekaan. Nah, Guru ingin bersama anak-anak untuk membuat kesimpulan apa saja yang sudah dipelajari dari pembelajaran hari ini. Peristiwa penting apa di menuju di titik proklamasi ini? Titik. Itu Bu, mulai itu membuat naskahnya itu loh Bu, yang diperankan 3 orang mengetik naskah proklamasi itu. Kemudian di 17 Agustusnya peristiwa pentingnya adalah proklamasi kemerdekaan. Pembacaan teks proklamasi, bagus. Kemudian yang kedua, Bu Guru ingin tahu makna proklamasi kemerdekaan apa saja? Adanya pengakuan dari negara lain. Tuh, lagi lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bu. betul. Bagaimana Bapti? Puncak perjuangan bangsa Indonesia. Ya, bagus. Ada lagi yang ingin menambahi? Pintu gerbang menuju masyarakat adil dan makmur, Bu. Bagus. Dan yang terakhir adalah perubahan hukum koloni menjadi hukum nasional. Alhamdulillah semuanya sudah bisa untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah, bagaimana anak-anak pembelajaran hari ini menyenangkan boten? Menyenangkan. Apa yang disukai dari pembelajaran hari ini tadi? Yang paling anak-anak suka? Itu Bu, ada video kita. Video, nanti silakan dilihat kembali ya di rumah ya. Ya, terima kasih. Itu saja pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak. Untuk pembelajaran selanjutnya, silakan anak-anak mempelajari makna proklamasi kemerdekaan. Kalau tadi bagi bangsa Indonesia, nah besok anak-anak belajar makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari yang anak-anak lakukan untuk memaknai proklamasi kemerdekaan, baik di rumah, di sekolah, atau di masyarakat. Tepuk tangan untuk pembelajaran hari ini anak-anak. Nah,
Silahkan ditutup pembelajaran pada pagi hari ini. Teman-teman, marilah kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Berdoa mulai, selesai. Sudah, Bu? Terima kasih. Merdeka! Merdeka. Merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.